Batik diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda warisan manusia. Identitas bangsa Indonesia. Batik memiliki ciri khas masing-masing pada setiap daerah yang ditunjukkan oleh corak dan warnanya. Hingga saat ini, teknik pewarnaan pada batik masih menggunakan pewarna sintetis, sehingga terkadang berdampak cukup buruk terhadap lingkungan. Di Tawangsari, Sukoharjo ada sebuah tempat yang memproduksi batik yang memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan untuk dijadikan sebagai pewarna alami, seperti indigo. Jadi di situ ada produk berupa pewarna alam. Jadi pewarna alam sendiri kan penggunaannya itu macam-macam. Salah satunya untuk pewarna tekstil. Untuk pewarna tekstil kami tertarik untuk mencoba, kemudian mengembangkan pembuatan pewarna alam untuk tekstil itu. Awal mulanya itu jadi dari tanaman liar yang kami kumpulkan, kemudian kami coba buat. Bahan bakunya memang benar-benar dari tanaman liar. Jadi yang untuk warna biru itu dari Indigo Vera tinctoria itu. Meski baru beberapa tahun berjalan, bisnis pewarnaan alami pada tekstil ini mendapat respon yang cukup tinggi dengan hadirnya batik biru di pameran di beberapa negara Asia. Awalnya memang masih lokal ya, yang istilahnya yang tahu itu ya sesama pengrajin. Kemudian kami online kan juga, kemudian kami istilahnya direct marketing, jadi memang mendatangi customer-customer yang dia butuh warna alam dan ternyata sambutannya cukup bagus. Jadi dari situ berkembang, informasinya itu jadi lebih luas dan kami promosi itu ada beberapa ya buyer kami yang dari luar. Indigo termasuk tumbuhan yang mudah ditanam di mana saja. Untuk itu, Ibu Rianti memanfaatkan lahan yang ada, dibantu masyarakat sekitar untuk menanam tumbuhan yang menjadi bahan utama pewarnaan batik. Yang pertama itu petani. Kami mengambil lahan-lahan yang dia kurang produktif. Artinya kalau di sini itu kan kebanyakan padi. Nah itu dia nggak produktif untuk padi dan tanaman yang lain, itu kami beri alternatif untuk menanam Indigo Vera itu. Itu ada feedback bahwa hasilnya itu lebih bagus daripada sebelumnya. Yang kedua, pekerja yang untuk celup, untuk pewarnaan sendiri itu kan juga dari masyarakat sekitar. Pewarna alami pada batik, Ibu Rianti juga tak segan menerima proses pewarnaan benang untuk membuat tenun lurik khas Jawa Tengah. Pengembangan aplikasi untuk tekstil itu tidak hanya untuk batik ternyata. Jadi ada banyak customer kami itu yang menginginkan istilahnya coba pakai kainnya dia. Jadi ada yang benang, kemudian dibuat tenun, dia berkreasi sendiri ya. Sekarang yang paling banyak, yang paling sedang tren itu shibori. Nah, itu juga beberapa mewarnakan desainnya jasa pewarnaan alam. Proses pembuatan batik pewarna alam ini tak semudah seperti pembuatan batik yang menggunakan pewarna sintetis, karena adanya proses pembuatan warna alami. Tahapan pertama yang harus dilakukan untuk membuat pewarna alam adalah tumbuhan indigo direndam air dalam sebuah tempat berukuran besar selama kurang lebih 10 jam. Indigo akan mengalami fermentasi yang ditandai dengan munculnya gelembung gas berwarna kebiruan. Proses fermentasi berubah menjadi hijauan. Waktu yang dibutuhkan pun lebih panjang, sekitar 1 hingga 2 hari. Masukkan bubuk kapur lalu rebus selama 30 hingga 60 menit. Selama pengeburan akan muncul buih berwarna biru. Pengeburan selesai bila buih dan warna biru semakin pudar, yang menandakan indigo mulai mengendap. Lalu diamkan selama 24 jam. Pisahkan air dengan endapan indigo yang sudah berbentuk pasta. Sebelum digunakan, pasta dicampur dengan air, saring, dan buang residunya. Campur dengan gula jawa cair dan tunjung. Cairkan lalu tambah kapur baru.
Aduk hingga tercampur semua, diamkan dan tutup selama 24 jam. Saat cairan berubah warna kuning kehijauan, pewarna alam siap dipakai. Batik yang sudah dilukis kemudian dicelup ke dalam cairan yang berupa campuran pasta indigo. Kemudian dibilas beberapa kali dan dijemur. Selain membuat batik tulis menggunakan pewarna alami, batik biru ini juga menjual pakaian jadi maupun aksesoris lainnya seperti tas dan sebagainya. Memang dari awal pewarna, kemudian kami buat tekstil jadi tas, aksesoris yang lain seperti itu. Jadi memperkenalkan warna alam tidak hanya batik. Jadi memang selama ini kan kami buat kan ada fashion, ada aksesoris tuh semacam tas, kemudian kalung-kalung yang dari limbah jahitan itu, kain itu. Jadi apapun yang bisa dikerjakan, yang bisa nanti kan ada tim marketing sendiri. Jadi untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan gitu. Warna pada batik pewarna alam ini cenderung pucat. Untuk itu, kemudian agar warna yang dihasilkan dari tumbuhan ini tidak luntur. Kami sudah ujikan pewarna kami di BPKB itu ada sertifikasi untuk tahan luntur dan tahan panas. Jadi skalanya itu kalau 1 sampai 5 kami sudah, yang biru itu sudah skala 5, yang kuning merah itu sudah skala 4, artinya sudah memenuhi syarat. Ya. Memang 2 tahun ini kami fokuskan untuk meningkatkan kualitas. Jadi kami sambil memproduksi, sambil praktek, istilahnya riset terus perkembangan untuk mengembangkan pewarna ini supaya tahan terhadap luntur, supaya tahan terhadap panas. Jadi kami ujikan dan ternyata hasilnya memuaskan. Kehadiran batik pewarna alami ini tak hanya memberikan pilihan, namun juga turut menumbuhkan rasa bangga bagi para pemakainya. Yang pertama itu sehat. Kalau bedakan dari sintetis kan pakainya kan warna kimia, bisa mencemarkan lingkungan juga. Kalau batik warna alam kan bahan-bahannya dari alam. Di pikiran saya itu ada takarannya. Wah, itu batik bagus punya saya nih, batik warna alam. Itu membuat saya lebih bangga lagi.